Bab 1871, Premis memiliki anak. Keesokan paginya, di kantor tim investigasi khusus, semua orang masih mempelajari penyelidikan lanjutan kasus Raja Hantu. Ketua tim, Zheng Ke melapor pada Zhao Yu, salah satu saudara perempuan Mirou, membenarkan bahwa, ketika Mirou menyelesaikan tes paternitas, dia meminta nomor telepon Niu Jinkui kepada Tao Yan. Lalu, kami memeriksa rekaman panggilan, dan Mirou memang menelepon Niu Jinkui. Zheng Ke mengeluarkan selembar informasi. Rekaman itu menunjukkan bahwa mereka berdua berbicara selama 2 menit 5 detik, dan pihak Niu Jinkui yang menutup telepon lebih dulu. Kalau begitu, tak perlu dikatakan lagi, Cui Lizu mengangkat bahu, pasti terjadi pertengkaran hebat. Setelah Mirou mendengar bahwa Niu Jinkui punya kebiasaan membuat lubang, ia pergi untuk menanyainya. Tentu saja, Niu Jinkui tidak akan mengakuinya. Jadi, kata Rantau, Mirou yakin bahwa anak itu adalah anak Niu Jinkui, jadi dia sangat kecewa dan berpikir untuk melompat dari gedung dan bunuh diri. Dia pikir anak itu anak Niu Jinkui, lanjut Cui Lizu. Jadi, dia lebih baik mati daripada melompat dari gedung bersama anak itu. Sungguh dosa, anak itu tidak bersalah. Tapi, kata Zheng Ke, lagi pula, Niu Jinkui bukanlah ayah anak itu. Mirou salah paham, dan Qi Hao mungkin juga salah paham, jadi dia tidak sengaja membandingkan dengannya lagi. Lalu, Zhao Yu bertanya pada Zheng Ke, siapa yang bisa membuktikan bahwa ketika Mirou berhubungan dengan Shen Wenbin, Niu Jinkui dan Mirou berhubungan seks. Ini, kata Zheng Ke, Kakku sudah menyelidikinya dengan saksama. Para wanita di pemandian itu semuanya bilang Niu Jinkui pelanggan tetap di sana, jadi seharusnya dia ada di sana dengan semua wanita. Namun, jika kita menginginkan bukti konkret, hanya bosnya, Tao Yan, yang tahu. Tapi Tao Yan sudah mati. Zhao Yu tidak bersuara, tapi membuat tanda di papan tulis. Selain itu, lanjut Zheng Ke, seorang wanita lain mengklaim bahwa orang-orang di pusat pemandian Chuan Mei semuanya tahu bahwa reputasi Niu Jinkui tidak baik, jadi ketika mereka mengambil bisnisnya, mereka sengaja melindunginya. Tapi karena Mirou baru saja tiba saat itu dan tidak akur dengan yang lain, tidak ada yang memberitahunya. Lagi pula, ada persaingan di antara mereka, dan mereka tidak sabar menunggu Mirou terpikat. Jadi, Mirou baru tahu kemudian. Rantau bertepuk tangan, tapi dia terlambat tahu. Anaknya sudah lahir, jadi dia pergi menemui Niu Jinkui untuk berunding dengannya. Namun, teori itu tidak ada gunanya. Itulah mengapa dia memilih untuk melompat dari gedung. Ngomong-ngomong, kata Zheng Ke, seorang wanita yang mengenal Mirou mengatakan bahwa setelah Mirou hamil, dia bertengkar dengan Tao Yan. Tentu saja, Tao Yan tidak ingin karyawannya hamil, yang akan memengaruhi pekerjaannya. Namun, sikap Mirou sangat tegas. Kurasa dia sangat yakin bahwa dia sedang mengandung anak Shen Wenbin. Semakin tinggi ekspektasi, semakin besar pula kekecewaannya. Pungkas Rantau. Lalu, apa yang terjadi setelah itu? Zhao Yu bertanya, mengapa aku tidak tahu apa yang terjadi setelah Mirou hamil? Di mana dia melahirkan anak itu? Yah, kata Zheng Ke tanpa daya, kami belum tahu, tapi seseorang telah membuktikan bahwa Mirou tidak pernah muncul di pusat pemandian Chuan Mei setelah dia hamil 4 bulan. Aku tidak tahu kemana dia pergi. Kurasa, Cui Lizu menjulurkan lidahnya. Kalau tidak salah, mungkinkah Mirou tinggal di rumah Qi Hao? Petik 2. Qi Hao lah yang merawatnya sampai anak itu lahir. Apakah itu sebabnya mereka memiliki ikatan emosional yang aneh? Apa? Rantau menyeringai. Kau tahu anak itu bukan anakmu sendiri, dan kau tahu dia wanita yang punya profesi khusus, tapi kau masih mau disalahkan. Qi Hao ini, apa dia butuh wanita? Mungkin, kata Cui Lizu. Mirou berbohong kepada Qi Hao dan mengatakan bahwa anak itu milik Qi Hao, jadi dia memintanya untuk merawatnya. Wanita ini sangat egois, apa yang tidak bisa dia lakukan? Intinya adalah, Rantau tidak setuju. Apakah Mirou benar-benar berhubungan seks dengan Qi Hao? Jangan bahas Qi Hao dulu. Aku juga curiga Mirou akan jatuh cinta pada pria penyendiri seperti Qi Hao. Zhao Yu merenung sejenak,
lalu berkata, aku akan bertanya kepada forensik Zhang nanti untuk melihat apakah dia menemukan jejak Mirou yang tinggal di rumah Qi Hao. Petik 2. Karena, Zhao Yu melirik anggota tim, lalu berkata, kita tidak bisa sepenuhnya memulihkan pengalaman Mirou, mari kita coba melihat apakah kita bisa menemukan sesuatu dari Shen Wenbin. Saya ingat kita mengetahui bahwa korban keempat, Lei Feiyi, memperkenalkan Mirou kepada Shen Wenbin sebagai bintang atau model wanita, kan? Mengenai insiden Germo ini, apakah Anda sudah menemukan kemajuan? Bukankah Anda bilang ada wanita lain yang bersama Mirou? Benar, jawab Zheng Ke, Kapten Zhang sudah mengirim orang untuk menyelidikinya, tetapi karena masalah ini sangat rahasia sebelumnya, sudah lama sekali, dan Lei Feiyi sudah meninggal, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Lagi pula, para wanita itu tidak saling kenal. Aku khawatir butuh waktu untuk menemukan mereka semua. Tidak mungkin. Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Dari pengikut Shen Wenbin, sekretaris, pengawal, dan sopirnya pasti bisa menemukan sesuatu, kan? Kalau tidak, dia pasti sahabat Shen Wenbin, saudara generasi kedua yang kaya yang punya hubungan baik dengannya. Dia menemukan begitu banyak wanita cantik sekaligus. Seharusnya dia tidak menikmatinya sendirian, kan? Kapten Zhang sudah melakukannya, kata Zheng Ke. Kurasa akan segera ketahuan. Ngomong-ngomong, Zheng Ke melihat ponselnya dan berkata, kami sudah bertanya kepada staf perusahaan Shen Wenbin. Saat itu, ketika Mirou pergi ke gedung Tianding untuk mencari Shen Wenbin, banyak orang di sana. Oh, apa maksudmu? Tanya Zhao Yu. Kata mereka, jawab Zheng Ke, sikap Shen Wenbin terhadap Mirou sangat keras. Ia berkata, selama Mirou melahirkan anak itu dan membuktikan bahwa anak itu miliknya, ia akan menikahi Mirou dan menjadikannya selir. Di masa depan, ia akan menjamin kekayaan dan kemakmurannya. Tapi, kalau tidak, dia tidak akan membayar sepeser pun. Bilang pada Mirou untuk berhenti mengganggunya. Cek, cek, cek. Mendengar ini, Zhao Yu tak kuasa menahan desahan. Sepertinya Mirou tersedak. Demi memperjuangkan harga dirinya, ia harus melahirkan anak itu. Shen Wenbin benar-benar hebat, kata Cui Lisu. Dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk memiliki anak setelah meminum pil pengaman, tetapi dia masih membiarkan Mirou melahirkan anak itu. Jika aku menjelaskannya langsung kepada Mirou, Mirou pasti sudah menggugurkan kandungannya sejak lama dan dia tidak akan melompat dari gedung itu. Zhang Peipei memberitahuku, kata Zheng Ke. Saat bayi berusia 16 minggu di dalam kandungan, memang benar tes DNA bisa dilakukan dengan amniosentesis, tapi tes semacam ini tetap berbahaya, terutama bagi bayi di dalam kandungan. Oh, Cui Lizu mengangguk. Mungkin Mirou tidak ingin terjadi apa-apa pada bayinya, jadi dia tidak melakukan amniosentesis. Tapi, jika dia ingin melakukan ini, bukankah dia harus 100% yakin bahwa anak itu adalah anak Shen Wenbin? Tanya Cui Lizu dengan mata terbelalak. Tapi, Zhao Yu mengangkat alisnya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, anak itu bukan anak Shen Wenbin. Wah, Cui Lizu terkejut. Mungkinkah kehamilan Mirou juga konspirasi? Bahkan, termasuk Ying Luonya yang melompat dari gedung. Bab 1872, Alasan Konspirasi. Aku lupa film apa itu. Menghadap papan tulis, Zhao Yu berkata kepada Zheng Ke dan yang lainnya, seorang penembak jitu membunuh 5 orang tak bersalah. Sekilas, penembak jitu itu tampak gila dan sembarangan mengambil senjata, tetapi sebenarnya, itu adalah pembunuhan terencana. Di antara kelima korban, hanya satu yang menjadi target si pembunuh. Keempat korban lainnya semuanya digunakan sebagai kedok. Wow, kau bahkan memikirkan itu? Cui Lizu baru saja membuat secangkir kopi, tetapi dia meletakkan cangkirnya dan berkata, apakah kau mencoba mengatakan bahwa kasus Raja Hantu juga hanya untuk membunuh satu orang? Kalau begitu, dia pasti ingin membunuh Shen Wenbin. Kata Rantau, kecuali Shen Wenbin, yang lainnya adalah pelacur, pengasuh anak, atau germo. Shen Wenbin lah yang paling berharga. Yah, itu masuk akal. Zheng Ke dengan cepat menunjuk ke komputernya dan berkata, aku telah menemukan bahwa kasus Raja Hantu pertama terjadi di area pembongkaran.
Saat itu, pemerintah sudah menyelidiki kasus pembongkaran komunitas tersebut. Meskipun tidak ada lelang terbuka, orang dalam industri mengklaim bahwa grup investasi konstruksi Sichuan, tempat Shen Wenbin bekerja, adalah pesaing terkuat untuk tanah tersebut. Tidak mungkin. Kenapa kau tidak bilang dari tadi? Mata Ran Tao terbelalak. Sekarang Shen Wenbin sudah meninggal, penawaran konstruksi Sichuan mengalami kegagalan alami. Jadi, asal kita tahu siapa yang paling diuntungkan, maka, katanya. Zheng Ke sudah lama memberitahuku, kata Zhao Yu tanpa daya. Aku sudah memeriksanya, dan jika Chuanjian Construction menarik tawarannya, maka perusahaan real estate manapun di negara ini kemungkinan besar akan memenangkan tawarannya. Tidak ada yang disebut-sebut sebagai pihak yang paling diuntungkan. Oh, Ran Tao menggaruk kepalanya. Mungkinkah ada alasan lain? Shen Wenbin telah menyinggung begitu banyak orang, apakah ini dendam? Tidak ada kepentingan pribadi, kata Zhao Yu sambil menggelengkan kepalanya. Dendam tidak akan membunuh begitu banyak orang. Lalu, bagaimana dengan yang lainnya? Tempat lain, seperti kota hantu, Akademi Lanyang, dan rumah teh. Tanya Cui Lisu. Setelah menanyakan pertanyaan itu, Cui Lisu tiba-tiba merasa sedih. Tidak ada yang memberinya jawaban, dan dia sudah tahu betapa bodohnya pertanyaannya. Kota hantu itu tempat yang indah, dan Akademi Lanyang ada di sekolah itu. Bagaimana mungkin Akademi Lanyang terlibat dalam pembongkaran atau keuntungan lainnya? Meskipun rumah teh Cuantai mungkin terlibat dalam pembongkaran, komunitas baru telah dibangun di sana, dan tidak ada kepentingan pribadi yang perlu dibicarakan. Lalu, Ran Tao memikirkan sesuatu dan berkata, mungkinkah ini masalah internal grup investasi Chuanjian? Siapa yang akan paling diuntungkan dari kematian Shen Wenbin? Kapten Zhang Ling sudah menyelidiki ini, kata Zheng Ke. Grup Chuanxing memiliki sistem kepemilikan saham. Ayah Shen Wenbin belum meninggal, tetapi dia baru saja pensiun ke tingkat kedua. Shen Wenbin sudah meninggal. Orang tua itu masih memegang kendali. Dia tidak mungkin membunuh putranya sendiri, kan? Ini, semua orang terdiam. Petik 2. Sepertinya, Zhao Yu mendesah, itu hanya angan-anganku. Aku sedang mencari alasan untuk teori konspirasiku. Jika Qi Hao bukan pembunuh yang sebenarnya dan sedang dikendalikan, kita perlu menemukan alasan yang masuk akal. Tapi sekarang, sepertinya alasan ini tidak ada. Bos, jangan khawatir, kata Cui Lisu. Kasus seperti ini tidak bisa diburu-buru. Kurasa kita harus menyelidiki masalah Mirou dulu. Tepat saat Cui Lisu selesai berbicara, Kapten Zhang Ling tiba-tiba memasuki kantor. Detektif Zhao, hasil perbandingan DNA baru saja keluar. Zhang Ling menyerahkan satu set dokumen kepada Zhao Yu sambil memperkenalkan, data DNA anak Mirou tidak berhasil dibandingkan. Ayah anak itu seharusnya tidak memiliki catatan kriminal. Cui Lisu menjulurkan lidahnya dan berkata, aku tahu akan seperti ini. Namun, Zhang Ling mengganti topik dan berkata, para ahli analisis kami telah membuat perbandingan perkiraan dengan basis data. Kali ini, kami menemukan bahwa seseorang bernama Wang Maosheng memiliki hubungan darah dengan anak Mirou. Oh, mendengar ini, semua orang langsung memperhatikannya. Para ahli telah mengonfirmasi, kata Zhang Ling. Kumpulan DNA ini tercermin pada DNA ayah anak tersebut, yang berarti orang bernama Wang Maosheng ini memiliki hubungan darah yang dekat dengan ayah anak tersebut. Wang Maosheng, Zhao Yu mengambil informasi yang diserahkan Zhang Ling dan membacanya dengan saksama. Dia berasal dari Gunung Liang Agung di Sichuan Barat, Zhang Ling memperkenalkan. 6 tahun yang lalu, dia ditangkap dan dipenjara karena pencurian. Sekarang, dia telah menyelesaikan hukumannya dan dibebaskan. Bagus sekali. Ran Tao bertepuk tangan dan berkata, selama kita tahu siapa kerabat dekat orang ini yang tinggal di Andu, kita bisa menemukan ayah kandung anak ini. Kuncinya adalah, Zhang Ling mengerutkan kening dan berkata, ayah Wang Maosheng memiliki 6 saudara laki-laki. Dia memiliki 4 saudara laki-laki dan 3 putra. Tidak mungkin. Dia sangat subur. Bukankah ini reinkarnasi? Cui Lisu cemberut. Kasus apa yang kau selidiki terakhir kali? Sepertinya pernah ada kasus seperti ini sebelumnya, kan? Ini kasus sumur air, kata Ran Tao.
Kamu tidak terlibat saat itu. Tidak masalah, kata Zhao Yu. Selama kita menemukan titik pusatnya, sisanya hanya masalah waktu. Kapten Zhang, aku serahkan ayah anak itu padamu. Ya, jangan khawatir. Zhang Ling mengangguk dengan percaya diri. Kita pasti bisa mengetahuinya. Petik 2. Oh, tiba-tiba, dia teringat sesuatu. Oh iya, aku baru saja menerima pemberitahuan. Apa kau masih ingat Wang Zhangkun? Oh, Zhao Yu berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, bukankah itu Germo yang mengalami kecelakaan mobil? Ada apa? Dia sudah sadar, kata Zhang Ling. Operasinya sangat sukses. Orang itu kembali hidup-hidup. Oh, Zhao Yu merenung sejenak, lalu bertanya, apakah dia mengatakan sesuatu? Apakah dia tahu tentang masalah Mirou? Ya, jawab Zhang Ling cepat. Dia baru bangun dan tubuhnya masih lemah. Kita baru bisa bertanya setelah kondisinya stabil. Oh, kata Zhao Yu. Wang Zhangkun memiliki hubungan yang baik dengan Lei Fei. Mungkin dia tahu sesuatu. Aku pasti akan meminta orang-orangmu untuk bertanya lebih detail. Ya, Zhang Ling mengangguk. Jangan khawatir. Zhao Yu berpikir sejenak dan berkata, lupakan saja, aku akan bertanya sendiri padanya. Ah, Zhang Ling terkejut, begitu pula anggota timnya. Petik 2. Bukan apa-apa. Zhao Yu melambaikan tangannya. Aku hanya merasa sedikit bosan dan ingin keluar dan bersantai. Kalian lanjutkan saja pekerjaan kalian. Kalau ada kabar, kabari aku saja. 1 jam kemudian, di rumah sakit pusat Andu. Pasti ada sesuatu yang menjijikkan tentang pria malang itu. Di tempat tidur, Wang Zhangkun, yang kepalanya ditutupi perban, berkata kepada Zhao Yu dan yang lainnya dengan ekspresi mati rasa dan mata kusam. Ketika aku memikirkan wanita ini, kepalaku sakit, sama seperti sekarang, bahkan lebih menyakitkan dari sekarang. Melihat penampilan Wang Zhangkun yang rapuh, Zhao Yu dan Zhang Ling tidak banyak bicara, tetapi menunggu dengan sabar. Aku sungguh tidak percaya dia orang desa. Dia tidak hanya peduli pada uang, tapi juga malas dan mengandalkan penampilannya untuk menjadi sombong. Jika bukan karena Lei Fei yang menjaganya dengan aman, dan aku tidak dapat menemukannya, aku tidak akan memintanya pergi. Ngomong-ngomong, ini seperti takdir. Lei Feiji kenal banyak tuan muda, generasi kedua Nouveau Riche. Dia menjalankan perusahaan pelatihan film dan televisi atas nama, tetapi sebenarnya itu perusahaan cangkang. Dia hanya seorang Germo yang tidak jauh lebih baik dari saya. Jadi, kalau ada urusan, dia masih butuh aku untuk mencarikan orang untuknya. Setelah basa-basi panjang lebar, Zhang Ling tak kuasa menahan diri untuk mendesaknya. Tolong, langsung saja ke intinya. Kami hanya ingin mendengar tentang Mirou. Bab 1873, Bab 1872 membaca catatan Raja Hantu di malam hari. Itu, tahun lalu di hari tahun baru, Wang Zhangkun, yang sedang berbaring di tempat tidur, memberitahu Zhao Yu dan Zhang Ling. Lei Fei memintaku untuk membantunya menemukan beberapa gadis cantik untuk menghadiri pesta pribadi. Setelah itu, aku benar-benar tidak dapat menemukan siapapun, jadi aku memperkenalkan Mirou kepadanya. Saya tidak tahu di mana bola itu dipegang atau siapa yang ada di sana. Kamu bisa tanya Renji, seharusnya dia ada di sana, kata Wang Zhangkun. Totalnya, dia pergi 6 atau 7 kali. Akhirnya, Renji memberi saya 5.000 yuan. Saat itu, Lei Feiji menyebutkan bahwa ketua Sen dari Chuanjian Investment Group mungkin tertarik pada Mirou dan membawanya ke tempat lain, katanya. Ketika saya menerima kabar itu, saya meminta Mirou untuk melamar saya, tetapi wanita itu menolak untuk mengakuinya. Dia bilang dia tidak pernah berkencan dengan siapapun secara pribadi. Tidak mudah menyelidiki hal semacam ini. Semua orang bingung, jadi aku tidak terlalu memikirkannya. Tapi, aku tidak menyangka Mirou tiba-tiba hamil dan pergi ke gedung Tianding untuk memeras uang dari ketua Sen. Aduh, gara-gara ini, Lei Chengyi hampir memutuskan persahabatan kita, kata Wang Zhangkun dengan marah. Sudah lebih dari sebulan aku tidak punya bisnis yang bagus. Wanita ini egois dan tidak memikirkan konsekuensi tindakannya. Sejak saat itu, aku tidak berani mencarinya.
Wang Zangkun menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi aku tidak menyangka dia akan melompat dari gedung. Jadi, Zhao Yu menyadari sesuatu dan bertanya, kamu tidak berpikir Mirou adalah tipe orang yang akan melompat dari gedung? Itu, seharusnya begitu, kata Wang Zangkun, secara logika, orang yang berkecimpung di bisnis prostitusi seharusnya tidak serapuh itu, kan? Kalau kamu punya anak secara tidak sengaja, banyak orang yang tidak tahu siapa ayah anak itu. Kamu tidak perlu lompat dari gedung, kan? Lalu, jika anak Mirou bukan anak Shen Wenbin, menurutmu siapa anak itu? Tanya Zhang Ling. Sulit untuk mengatakannya, kata Wang Zangkun, bukankah seharusnya kau bertanya pada Lei Feiji siapa lagi yang bersama ketua Shen? Apakah orang-orang itu yang melakukannya? Pesawat granat itu mati. Setelah Zhang Ling bertukar pandang dengan Zhao Yu, dia menceritakan apa yang terjadi pada Lei Fei. Ah! Wang Zangkun menggigil ketakutan. Dia mati. Bagaimana? Bagaimana dia mati? Kau tidak perlu tahu tentang ini, kata Zhao Yu. Kau kenal Niu Jinkui. Apa kau dengar dia punya hobi memakai kondom? Ah! Niu Jinkui. Pakai kondom. Wang Zangkun berusaha keras mengingat, lalu menggelengkan kepala dan berkata, kurasa aku pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya, tapi aku tidak terlalu mengenalnya. Aku belum pernah berbicara dengannya sebelumnya. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Zhang Ling memanfaatkan kesempatan itu untuk mengancamnya. Kami punya semua informasi tentang kejahatanmu. Menurut hukum pidana, kau harus dipenjara setidaknya 5 tahun. Kamu Germo, dan Niu Jinkui itu tukang lap terkenal. Bagaimana mungkin kamu tidak kenal dia? Pak Polisi, apa yang kau katakan? Tentu saja aku tidak mau masuk penjara. Asal aku tahu, aku pasti akan memberitahumu, kata Wang Zangkun. Niu Jinkui itu orang yang pelit. Dia tidak sabar mencari wanita cantik seharga 10 yuan untuk menutupi pengeluaran bulanannya. Aku belum pernah berurusan dengan orang pelit seperti itu. Soal hobi spesial yang kamu sebutkan, baru pertama kali aku mendengarnya. Apa benar ada orang sekeji itu di dunia ini? Jika aku tahu tentang ini, aku pasti akan menghajarnya sampai dia menjadi kasim. Petik 2. Cek. Zhao Yu cemberut. Kalimat ini terasa familiar. Cui Lizu sepertinya pernah mengatakan hal yang persis sama sebelumnya. Lalu, Zhang Ling mengeluarkan foto Qi Hao dan menunjukkannya kepada Wang Zangkun. Apakah kamu pernah melihat orang ini sebelumnya? Wang Zangkun mengamati lebih dekat dan menggelengkan kepalanya sebagai tanda penyangkalan. Seberapa banyak yang kau ketahui tentang Shen Wenbin? Zhao Yu bertanya lagi. Wang Zangkun menggelengkan kepalanya lagi. Pak, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya beberapa kali melihat ketua Shen dari jauh, kan? Setelah itu, Zhao Yu menanyakan beberapa pertanyaan lagi kepada Wang Zangkun, seperti kepribadian Tao Yan dan sebagainya. Setelah bertanya lebih dari setengah jam, Zhao Yu merasa tidak bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dari Wang Zangkun, jadi ia meninggalkan bangsal bersama Zhang Ling. Detektif Zhao, begitu mereka keluar, Zhang Ling berkata kepada Zhao Yu, Wang Zangkun mungkin benar. Kami sudah menyelidiki orang-orang kaya yang dekat dengan Shen Wenbin. Mungkin ayah Mirou ada di antara mereka. Kurasa tidak, kata Zhao Yu. Jika Mirou berhubungan seks dengan orang lain saat itu, dia tidak akan begitu yakin bahwa ayah anak itu adalah Shen Wenbin, dan dia tidak akan bersikeras melahirkan anak itu. Pasti ada masalah di sini. Zhao Yu menghela napas. Jika ini benar-benar konspirasi, maka orang yang merencanakan ini pasti tidak ingin kita mengetahui kebenarannya. Oh, Zhang Ling mengangguk. Kalau begitu, kita hanya bisa menaruh harapan pada Wang Maosheng. Kita harus berjalan dengan 2 kaki, kata Zhao Yu. Cari tahu siapa yang datang ke pesta dansa bersama Mirou sesegera mungkin. Hanya dengan mengetahui apa yang terjadi saat itu, kita bisa membuat kesimpulan lebih lanjut. Ya, Zhang Ling mengangguk. Kami sudah mencari mereka. Kami sudah menemukan beberapa, tapi kami belum tahu nama asli mereka, jadi kami masih butuh waktu. Pada pukul 10 malam itu, Zhao Yu adalah satu-satunya yang tersisa di kantor tim investigasi khusus di kantor polisi Andu. Sejak mereka mulai menyelidiki kasus Raja Hantu, tak satu pun anggota tim yang tidur nyenyak.
Jadi, Zhao Yu meminta semua orang untuk pulang kerja lebih awal dan kembali ke hotel untuk beristirahat. Pada saat itu, Zhao Yu sedang memegang secangkir kopi dan duduk di depan meja sementaranya. Ia melihat catatan Raja Hantu, yang dibawanya dari rumah Qi Hao di atas meja. Ia duduk tegak, memejamkan mata, dan menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Kemudian, ia mengulurkan tangan dan membuka buku kuno yang disalin dengan tangan itu. Ternyata Zhao Yu sengaja mencari waktu sepi di tengah malam untuk membaca sendiri catatan Raja Hantu, untuk melihat apakah dia bisa belajar sesuatu dari buku itu. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk merasakan kondisi mental Qi Hao. Ia ingin melihat apakah membaca buku dapat mengubah hati seseorang dan membuatnya ingin membunuh. Menurut para ahli, catatan Raja Hantu ini berbeda dengan koleksi di museum. Catatan ini hanya mencatat kisah 10 roh pendendam yang mati secara tidak adil, tetapi isinya lebih rinci dan kaya. Saat membuka catatan Raja Hantu kuno itu, ia melihat buku itu telah rusak parah. Banyak kata dan bahkan ilustrasinya menjadi buram. Dimulai dari Boqi dan Jifu Jin, lalu ke Guanxian, Putri Dou, Nyonya Kota, serta Zhen Zhen dan Ling Sa, Zhao Yu pertama-tama menelusuri semuanya. Ia segera menyadari bahwa dari awal hingga akhir, semua kata yang muncul di buku itu adalah kata-kata naratif. Tidak ada bahasa yang memikat atau provokatif. Menurut akal sehat, orang normal tidak akan memiliki pikiran jahat setelah melihatnya. Selain itu, setelah mencari di seluruh buku, dia tidak dapat menemukan baris yang ditulis Qi Hao di kertas suan. Saya tidak percaya orang mati bisa menjadi hantu, tapi saya percaya pada reinkarnasi Dao yang seperti hantu. Semua makhluk hidup memiliki sifat seperti hantu, dan selalu ada batasan pasti tentang baik dan jahat. Namun, kalimat ini muncul di halaman judul, Catatan Raja Hantu, di museum. Sepertinya ada perbedaan besar antara kedua versi tersebut. Satu-satunya kesamaan adalah ilustrasi 10 hantu jahat. Zhao Yu membuka halaman ilustrasi itu. Untuk melihat gambar secara detail, ia menundukkan kepala dan sedikit mengangkat buku itu. Saat itu, ponsel Zhao Yu tiba-tiba berdering. Dengung-dengung-dengung, dengung-dengung-dengung. Ah! Petik 2. Zhao Yu, yang sedang tegang, terkejut. Ia kehilangan keseimbangan di kursinya dan tersandung. Kemudian, ia mengerahkan kekuatan di tangannya dan merobek catatan Raja Hantu menjadi 2. Bab 1874, Pengakuan Tersangka. Keesokan harinya, pukul 7 pagi, di kantor tim investigasi khusus. Tidak mungkin. Cui Lizu melihat catatan Raja Hantu yang telah terbelah 2, dan bertanya kepada Zhao Yu dengan heran, "Bos, apakah Anda kerasukan setan atau semacamnya? Mengapa Anda merobek buku itu?" Baiklah." Zhao Yu berpura-pura tenang dan menyesap kopinya, lalu bertanya, "Apakah kamu sudah menonton kisah Rusa dan Kuali?" Wei Xiaobao merobek 42 bab sutra, dan menemukan bahwa harta karun nadi naga dinasti Qing tersembunyi di dalamnya. Cui Lizu hampir melontarkan kata-kata kasar. Ia cepat-cepat menggigit bibirnya dan berkata, "Ternyata kau benar-benar menyimpang dari Qigong. Rekaman Raja Hantu, ini terlalu jahat. Aku tidak tahan menontonnya lagi. Lebih baik kusobek saja." "Ketua tim," kata Zeng kebingung. "Kami punya departemen teknis. Kalau menurutmu ada masalah dengan buku ini, kamu bisa cari profesional untuk menanganinya. Ini bukti. Bagaimana bisa kamu merobeknya?" Wajah Zhao Yu memerah. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia merobek buku itu karena takut, jadi dia hanya bisa berkata, "Memangnya kenapa kalau aku merobeknya? Agar buku iblis itu tidak melukai orang." Para anggota tim saling memandang dengan malu. Petik 2. Ngomong-ngomong, Zhao Yu segera mengganti topik, "Tadi malam, Zhang Ling meneleponku dan bilang mereka sudah mengantongi tersangka dan tahu siapa ayah dari anak Mirou. Ada apa lagi? Ini sudah malam, kenapa belum ada kabar?" Ran Tao berkata cepat. "Saya baru saja bertanya, dan orang itu telah ditangkap, dan sedang dalam perjalanan ke kantor polisi." Petik 2. "Nama tersangka adalah Wang Yuanfei," kata Zengke.
Dia adalah putra tunggal dari paman kelima Wang Maosheng. Dia datang ke Andu pada tahun 2014 untuk bekerja di sebuah klub swasta di distrik Chaoling. Dia bertanggung jawab atas keamanan, kebersihan, dan tugas-tugas lainnya. Kapten Zhang sudah memeriksa, Ran Tao setuju. Di keluarga Wang Maosheng, Wang Yuanfei adalah satu-satunya yang tinggal di Andu. Jadi, dialah orang yang kita cari. Namun, ia mengundurkan diri belum lama ini dan pergi ke Kabupaten Fengping untuk berlindung bersama kerabatnya. Kapten Zhang bergegas datang semalaman untuk menangkapnya, sehingga butuh waktu untuk membawanya kembali. Klub pribadi? Tanya Zhao Yu. Siapa? Petik 2. Badan hukum terdaftarnya adalah Qiseng, tapi pemilik sebenarnya pasti orang kaya. Tapi itu jelas bukan milik Shen Wenbin, jawab Zheng Ke. Oh, Zhao Yu mengangguk. Mungkin, pesta dansa yang dibicarakan Wang Zhangkun akan diadakan di sini. Sepertinya, orang ini benar-benar tersangka besar. Membersihkan, Cui Lizu bingung. Mengapa Mirou punya anak dengan seorang pembersih? Petik 2. Apakah karena dia tidak punya selera yang bagus atau... Ayo, seru Cui Lizu, lalu buru-buru mengingatkan Zhao Yu, bos, cepat panggil Kapten Zhang. Kurasa ada yang aneh, tapi tolong beritahu mereka untuk mengawasi tersangka ini dan jangan sampai terjadi apa-apa padanya, oke? Zhao Yu memikirkannya sejenak dan merasa bahwa Cui Lizu benar. Jika Wang Yuanfei benar-benar ayah dari anak Mirou, dan jika ada pembunuh kuat lain dalam kasus Raja Hantu, maka Wang Yuanfei pasti akan berada dalam bahaya. Zhao Yu segera mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon. Namun, setelah dia mengangkat telepon itu berdering lebih dulu. Bas, getarannya sama seperti tadi malam. Zhao Yu menggigil secara refleks dan hampir melempar ponselnya. Tidak mungkin. Cui Lizu menutup mulutnya. Bos, apakah kamu baik-baik saja? Ayo, Zhao Yu kembali tenang dalam sedetik dan menekan tombol jawab. Halo, Detektif Zhao, saya sudah membawanya kembali, terdengar suara Kapten Zhang Ling dari telepon. Pengumpulan data sudah selesai saat kami menangkapnya. Saya akan langsung mengirimnya ke ruang interogasi sekarang. 5 menit kemudian, di ruang pemantauan di sebelah ruang interogasi. Zhao Yu memegang sepotong informasi tentang tersangka dan membacanya dengan saksama. Riwayat hidup Wang Yuanfei ini relatif sederhana. Keluarganya miskin, ia putus sekolah, pergi ke kota untuk bekerja, dan baru berusia 24 tahun ini. Selain itu, ia tidak memiliki pengalaman lain. Zhao Yu melihat dokumen itu dan tertarik dengan tanda tangannya. Ia menunjuk tanda tangan itu dan bertanya, terbang. Apa maksudmu? Jangan bercanda, bos, Ran Tao mengingatkan. Itu Wang Yuanfei. Tulisannya terlalu kasar. Begitu dia mengatakan itu, semua petugas polisi di ruang pemantauan tidak bisa menahan tawa. Saat ini, tersangka sudah dibawa ke ruang interogasi. Melalui kaca satu sisi, semua orang bisa melihat Wang Yuanfei dengan jelas. Petik 2. Pada pandangan pertama, Zhao Yu dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk berseru. Ini, mata Cui Lizu terbuka lebar. Mengapa orang ini terlihat begitu familiar? Petik 2. Zhao Yu melangkah maju beberapa langkah, dan hidungnya menyentuh kaca satu sisi. Ia menatap tersangka dengan heran dan berkata, orang ini. Dia mirip Shen Wenbin. Benar saja, tersangka, Wang Yuanfei, memang mirip Shen Wenbin, terutama dari samping. Mereka hampir persis sama. Bedanya, Wang Yuanfei beberapa sentimeter lebih pendek dari Shen Wenbin dan sedikit lebih gemuk. Lagi pula, Wang Yuanfei sekarang gemetar ketakutan, seolah-olah dia ketakutan. Apa yang terjadi? Pria ini, apakah saudara kembar Shen Wenbin? Tanya Cui Lizu dengan heran. Jangan bicara omong kosong, kata Zheng Ke. Semua tes DNA sudah dilakukan, dan tidak ada hubungan sama sekali. Lalu, semua orang menoleh ke ruang interogasi. Wang Yuanfei, tahukah kau, kenapa aku menangkapmu? Di ruang interogasi, Kapten Zhang Ling duduk di depan tersangka dan berteriak dengan nada bermartabat. Wang Yuanfei menggigil dan menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan.
Zhang Ling mendengus dan melemparkan foto Mirou ke hadapannya. Coba lihat lebih dekat. Apa kau kenal wanita ini? Ketika Wang Yuanfei melihat wanita di foto itu dengan jelas, tubuhnya gemetar dan tubuhnya merosot. Ia berlutut di depan Zhang Ling dan berseru, "Pak, saya tahu saya salah. Aku bersalah, aku bersalah. Aku. Wang Yuanfei terisak dan tak berdaya. Aku kerasukan dan bernafsu. Aku salah, katanya. Awalnya, Zhang Ling sudah siap, tapi setelah Wang Yuanfei tiba-tiba menangis, dia jadi panik. Setelah sekian lama, dia berteriak lagi, "Kamu bangun dulu, bangun dan bicara. Ada apa?" Dia, Wang Yuanfei tidak bangun. Ia malah menyeka hidungnya dan berkata, "Apakah namanya Mirou? Aku baru tahu setelah membaca koran. Aku tidak menyangka, ini akan menjadi seserius ini. Bisakah kau fokus pada inti permasalahannya?" Desak Zhang Ling dengan muram, "Namanya memang Mirou. Bagaimana kau mengenalnya? Anak di dalam perutnya, apakah anakmu?" Berdebar, tubuh Wang Yuanfei bergetar lagi. Ia membungkuk dan bersujud kepada Zhang Ling. Ia menangis lagi, "Sungguh dosa, sungguh dosa. Biarkan aku mati. Aku pantas mati, aku pantas mati. Akulah penyebab kematiannya." Bab 1875, Gila selama 3 menit. Dia berinisiatif untuk menerjangku. Aku tidak siap. Di ruang interogasi, Wang Yuanfei gemetar dan menangis. Dalam situasi seperti itu, selama dia laki-laki, tidak ada yang bisa menahannya. Aku benar-benar tidak bisa mengendalikan diri, desah. Klang klang klang. Kapten Zhang Ling sangat marah sehingga dia mengetuk meja dan mengingatkan dengan keras, "Sialan, tidak bisakah kau mulai dari awal? Apa yang ditangisi pria itu? Bicaralah dengan benar." Wang Yuanfei menyeka air matanya, lalu melanjutkan, "Sekitar hari tahun baru tahun lalu, bos kami mengundang banyak teman dan wanita cantik ke klub untuk bermain. Tidak banyak staf di klub. Selain menjadi penjaga keamanan, kami juga harus bertindak sebagai pelayan ketika tamu datang, menyajikan hidangan, membuka anggur, dan sebagainya. Terkadang, kami hanya membantu di dapur. Hari itu, mereka bersenang-senang sekali. Baik pria maupun wanita minum banyak anggur. Entahlah aku beruntung atau sial hari itu. Aku tak sengaja menumpahkan gelas anggur di gudang, dan anggur itu tumpah ke arahku. Anggur itu tidak murah, jadi tentu saja aku tidak boleh membiarkan bos melihatnya. Aku segera pergi ke kamar mandi untuk mencucinya, tetapi siapa sangka begitu aku melepas pakaianku, seorang wanita akan muncul dari balik sekat kamar mandi. Itu, Wang Yuanfei menunjuk Mirou di foto itu. Itu dia. Aku bersumpah, aku pergi ke toilet pria. Wang Yuanfei bersumpah. Aku tidak tahu kenapa seorang wanita muncul entah dari mana. Wanita ini berpakaian sangat mewah dan terlihat sangat cantik. Bentuk tubuhnya juga luar biasa. Aduh, aku bahkan tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Ngomong-ngomong, ketika dia melihatku, mendengarkan narasi Wang Yuanfei, ruang pemantauan menjadi sunyi senyap. Zhao Yu dan yang lainnya mengerutkan kening, perasaan mereka tak terlukiskan. Aku hanya seorang satpam yang malang. Aku belum pernah menyentuh wanita sebelumnya, apalagi yang secantik itu. Aku sungguh tidak bisa menolaknya. Mendengar ini, suasana di ruang pemantauan menjadi semakin canggung. Rantau menutupi wajahnya, dan Cui Lizu menyipitkan matanya. Wanita itu. Zhang Ling berpikir sejenak dan bertanya, apakah dia mengatakan sesuatu saat itu? Bagaimana kondisinya? Wang Yuanfei menyadari bahwa ia telah mengatakan sesuatu yang salah, dan wajahnya memerah. Ia segera menutup mulutnya. Salah sangka kamu orang lain. Namun, Zhang Ling menyadari hal ini dan bertanya, sepertinya kamu sudah lama tahu kalau Mirou salah orang. Wang Yuanfei ragu sejenak, lalu akhirnya memutuskan dan berkata, Pak, saya akan jujur padamu. Awalnya, aku pikir aku beruntung dan dipilih oleh seorang wanita cantik, jadi dia melakukan itu padaku. Tapi kemudian,
Aku menyadari bahwa wanita itu mungkin salah mengira aku orang lain. Petik 2. Oh, Zhang Ling sudah tahu apa yang dimaksud Wang Yuanfei, tapi dia masih bertanya, dia pikir kamu siapa? Kurasa begitu. Dia pasti putra mahkota Chuanxing, kata Wang Yuanfei menggigit bibirnya. Sebenarnya, dulu seseorang pernah memberitahuku bahwa aku bersama putra mahkota Chuanxing, Sen. Sen apa? Dia sangat mirip dengannya. Bahkan ada yang bercanda denganku dan memintaku melamar menjadi pemeran penggantinya. Aku bahkan dengan bodohnya bilang dia bukan aktor film, kenapa dia butuh pemeran pengganti? Oh, Zhang Ling bertanya lagi, lalu, pada hari kamu berhubungan seks dengan Mirou, apakah putra mahkota ada di sana? Sini, sini, Wang Yuanfei mengangguk. Dia tamu. Bos kami sengaja menyelenggarakan jamuan makan itu untuk mengundangnya, tapi, waktu itu saya yang bertanggung jawab di dapur, jadi saya tidak terlalu melihatnya. Saya hanya melihatnya beberapa kali dari jauh. Lalu, apa yang terjadi setelah itu? Zhang Ling bertanya lagi. Wajah Wang Yuanfei menampakkan ekspresi mabuk. Sialan, siapa yang bertanya bagaimana perasaanmu? Aku bertanya padamu, apa yang terjadi setelah itu? Zhang Ling memarahi. Apa yang terjadi? Siapa yang tahu? Saat mendengar ini, Wang Yuanfei begitu gembira hingga menangis lagi. Lalu, wanita itu benar-benar melompat dari gedung. Saya melihatnya di koran dan mengetahui namanya dari koran. Saya juga tahu bahwa dia sedang menggendong seorang anak ketika dia melompat dari gedung. Petik 2. Ia terisak, lalu berkata dengan frustrasi, aku sadar aku mungkin telah membuat kesalahan besar. Kematiannya mungkin ada hubungannya denganku. Saya takut seseorang akan menyalahkan saya atas kematiannya. Saya juga takut putra mahkota akan menuntut saya atas hal itu, jadi saya segera berhenti bekerja dan pergi ke rumah bibi keempat saya. Aku takut pada anaknya, Apakah kamu takut kalau anak itu adalah anakmu? Setelah Zhang Ling bertanya, Wang Yuanfei kembali menangis. Ia mengangguk dan memberi isyarat dengan tangannya, dihitung dari 3 menit kami gila, sudah tepat 10 bulan. Hicks. Melihat pemandangan aneh seperti itu, ruang pemantauan kembali hening. Tak seorang pun menyangka bahwa anak Mirou sebenarnya berasal dari kesalahpahaman 3 menit. Mungkin, jika Mirou tidak minum pada saat itu. Mungkin, Wang Yuanfei tidak mirip Shen Wenbin. Atau mungkin, Wang Yuanfei tidak pergi ke kamar mandi untuk menumpahkan pakaiannya. Dengan begitu, banyak hal tidak akan terjadi. Zhao Yu tahu bahwa jika anak Mirou berasal dari kesalahpahaman yang kebetulan, maka semua dugaan mereka sebelumnya tentang konspirasi tidak akan valid. Tidak ada konspirasi di balik kematian Mirou, jadi seluruh kasus Raja Hantu mungkin tidak serumit yang mereka duga. Pembunuh sebenarnya adalah Qi Hao sendiri. Sepertinya kali ini, Zhao Yu harus mempertimbangkan dengan serius bagaimana cara menutup kasus Raja Hantu. Bab 1876, Bab 1875 Simpul Hati. Malam itu, di Jalan Jingli Gourmet Kota Andu. Di tengah kerumunan, Cui Lizu memegang sebatang tahu goreng bau di tangan kirinya dan sekotak kue dingin di tangan kanannya. Ia menyerahkannya kepada Zhao Yu dan berkata, "Bos, bantu aku makan ini, aku benar-benar tidak bisa makan lagi." Mata Zhao Yu tertuju pada kerumunan, dan dia tidak bereaksi sama sekali. Tidak mungkin. Cui Lizu melihat sekeliling, lalu dengan cepat menarik Zhao Yu ke bangku panjang dan bertanya dengan khawatir, "Bos, tolong, kami di sini hanya untuk bersenang-senang. Bisakah Anda berhenti memikirkan kasus Anda?" Tidak. Zhao Yu menggelengkan kepalanya dengan kaku. Akhir-akhir ini, talinya terlalu ketat. Aku tidak bisa bersantai untuk sementara waktu. Apa yang baru saja kau katakan? Apa maksudmu kau tidak bisa makan? Kue dingin itu, Cui Lizu menyerahkan kue dingin itu kepada Zhao Yu dan berkata, "Jangan berbohong padaku, matamu sudah mengkhianatimu." "Bos, kami sudah berusaha sebaik mungkin, tapi kami harus percaya pada bukti. Kebenaran ada di depan mata kita. Sudah waktunya untuk menutup kasus Raja Hantu ini." Zhao Yu mengaduk kue yang dingin, tetapi tidak membuka mulutnya untuk memakannya.
Perbandingan denanya tidak valid, lanjut Cui Lisu. Ayah kandung anak Mirou adalah Wan Fei, Wang Yuanfei. Ini berarti spekulasi kita sebelumnya hanya isapan jempol belaka. Teori konspirasi kita sama sekali tidak valid. Melihat Zhao Yu masih tidak menjawab, Cui Lisu melanjutkan, ya, aku tahu kau tidak akan menyerah. Kau sangat keras kepala, jadi kau pasti berpikir masih banyak keraguan dalam kasus ini. Namun, poin-poin mencurigakan itu bukan lagi kuncinya. Poin-poin itu tidak dapat membuktikan bahwa Qi Hao adalah pembunuh yang sebenarnya. Juga, kata Cui Lisu dengan sungguh-sungguh, di foto di dinding Qi Hao, ada foto intim dirinya dan Mirou. Dokter forensik Zhang juga menemukan rambut Mirou di rumah Qi Hao, yang berarti Mirou pernah ke rumah Qi Hao. Mereka sempat berhubungan intim dan bahkan tinggal bersama untuk waktu yang singkat. Jadi, kematian Mirou, ditambah dengan catatan Raja Hantu, yang diwariskan oleh leluhurnya, membuat Qi Hao ingin membalas dendam dan bunuh diri. Itulah sebabnya dia melakukan kasus Raja Hantu yang tampaknya sulit dipahami. Bos, bukankah hubungan logis ini sudah cukup jelas? Apa yang masih kau perjuangkan? Zhao Yu membuka mulutnya, lalu menutupnya lagi. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, jelas dari ekspresinya bahwa dia masih belum menyerah. Tolong, bukannya kamu tidak bisa gigih, tapi tergantung situasinya, kan? Cui Lisu terus membujuknya, meskipun kita belum menemukan saksi yang bisa membuktikan bahwa Mirou dan Qi Hao memiliki hubungan yang ambigu, tidakkah menurutmu ini sudah tidak penting lagi? Bos, Cui Lisu menekan lengan Zhao Yu dan berkata dengan serius, ayo kita ubah cara berpikir kita, oke? Begini, kalau ada pembunuh lain dalam kasus ini, bukankah pembunuh ini harus punya tujuan yang jelas untuk membunuh? Aku tidak bisa melakukannya hanya karena kepentingan pribadi, kan? Benar, Zhao Yu mengangguk. Baiklah, kata Cui Lisu, melalui penyelidikan kita, apakah terbukti bahwa pembunuh dalam kasus Raja Hantu ingin menggunakan catatan Raja Hantu untuk membalas dendam atas Mirou? Hampir, Zhao Yu mengangguk lagi. Benar sekali, lanjut Cui Lisu. Untuk membalaskan dendam Mirou, apakah si pembunuh harus memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Mirou? Zhao Yu terus mengangguk. Lalu, bukankah sudah cukup jelas? Cui Lisu merentangkan tangannya. Kita sudah memeriksa semua orang yang ada hubungannya dengan Mirou. Selain Qi Hao, yang dekat dengannya, tidak bisakah kau mencari orang kedua? Zhao Yu tidak mengangguk, tapi Cui Lisu melanjutkan, jadi, kita terlalu memikirkan kasus ini. Hanya Qi Hao yang punya motif dan syarat untuk membunuh. Satu-satunya penyesalan adalah dia sudah mati dan tidak bisa mengaku secara langsung. Sebenarnya, seluruh kasusnya sudah jelas di depan mata kami, tapi kami tidak mau menutupnya. Cui Lisu menggigit bibirnya dan berkata, mungkin apa yang kukatakan tidak enak didengar, tapi kupikir. Kau tidak bisa melepaskan kasus ini dan berpikir bahwa masih ada kebenaran karena kau punya simpul di hatimu. Cui Lisu tepat sasaran, membuat ekspresi Zhao Yu canggung. Saya mengerti, saya sangat memahami Anda, kata Cui Lisu tulus. Untuk waktu yang lama, apapun kasus yang Anda pecahkan, semuanya selalu lancar. Anda tidak pernah sepasif saat menangani kasus Raja Hantu. Itu karena kau gagal menghentikan kasus Raja Hantu tepat waktu dan menangkap pembunuhnya lebih awal, sehingga kau merasa terbebani dan emosimu bergejolak. Itulah sebabnya kau penuh keraguan tentang seluruh kasus ini, kan? Anda, menghadapi kata-kata langsung Cui Lisu, Zhao Yu tidak menyangkalnya, karena apa yang dikatakan Cui Lisu memang benar. Zhao Yu benar-benar merasa ada simpul di hatinya. Lagi pula, dia datang ke Andu untuk menangani kasus Raja Hantu ketika kasus pertama terjadi, tetapi baru setelah si pembunuh melakukan 5 kasus berturut-turut, dia berhasil mengungkap kebenarannya. Pada akhirnya, si pembunuh pun bunuh diri. Harus diakui bahwa hal ini menyebabkan Zhao Yu merasa sangat kehilangan, dan dia merasa kehilangan banyak muka. Dia selalu merasa bahwa jika dia bekerja lebih keras sejak awal, kasus Raja Hantu mungkin tidak akan berkembang sejauh ini. Dia yakin bahwa meskipun si pembunuh sudah mati dan informasinya belum tersebar di internet, si pembunuh tetap telah mengalahkannya. Karena itu,
dia merasa sangat marah. Mungkin karena itulah ia memiliki begitu banyak keraguan tentang kasus Raja Hantu. Ia selalu merasa ada cerita tersembunyi di balik kasus ini, dan bahwa ada pembunuh sungguhan. Petik 2. Sekarang, sepertinya dia benar-benar dipengaruhi oleh emosi negatif. Apakah dia benar-benar terlalu banyak berpikir? Tetapi, memikirkan hal ini, Zhao Yu merasa sakit kepala dan mencubit dahinya. Bos, jangan seperti ini. Aku baru saja melihatmu bekerja terlalu keras, jadi aku mengatakannya langsung. Kata Cui Lizu dengan khawatir, sebenarnya, ini sama sekali bukan kegagalanmu. Kasus ini sendiri merupakan operasi yang canggih. Qi Hao sudah memikirkan segala kemungkinan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Jangan terpengaruh. Cui Lizu memegang tangan Zhao Yu dan berkata, ayahku dulu mengajariku bahwa tidak ada manusia yang sempurna, bahkan dewa sekalipun. Sun Wukong begitu kuat, tetapi dia bahkan tidak mendapatkan kitab suci yang lengkap, apalagi manusia. Hehe, Zhao Yu tertawa, ayahmu cukup lucu. Sejujurnya, dari awal, kata Cui Lizu, saya juga percaya pada teori konspirasi Anda, dan saya pikir kasus ini tidak sesederhana itu. Tapi sekarang, buktinya sudah tak terbantahkan, jadi kita harus membiarkannya begitu saja. Bos, kata Cui Lizu dengan sungguh-sungguh, mari kita bahas bagaimana cara menutup kasus ini besok. Zhao Yu menarik napas dalam-dalam, seolah-olah ia bisa menyingkirkan semua rasa frustrasi yang terpendam di hatinya. Dia harus mengakui bahwa kata-kata Xiao Cui yang tulus membuatnya merasa jauh lebih nyaman. Tapi, memikirkan kasus Raja Hantu yang aneh itu, Zhao Yu masih belum sepenuhnya mengerti. Dia selalu merasa, selain simpul di hatinya, sepertinya ada sesuatu yang hilang dari kasus ini. Bab 1877, Bajingan Kecil. Malam itu, pukul 12.30, di sebuah hotel, di kamar Zhao Yu. Alih-alih tidur, Zhao Yu sedang memegang telepon dan mendengarkan dengan saksama suara gemuruh di telepon. Kamu baik-baik saja, aku tidak akan melarangmu bertanya, tapi aku sudah sangat tua. Apa kamu tidak takut membuat hatiku yang tua takut? Kapten Jin, maafkan aku, Zhao Yu berkata terus terang, aku hanya sedang mengalami kemacetan, dan aku harap kau bisa memberiku beberapa saran. Tidak mungkin, nada bicara Kapten Jin Zhenbang berubah. Kau kan sudah detektif terkenal. Kenapa kau masih minta nasihatku? Aduh, kau membuatku takut setengah mati. Ini tengah malam. Pak Tua, siapa dia? Bukankah Bapak sudah pensiun? Suara seorang perempuan terdengar dari ujung telepon. Kemungkinan besar itu istri Kapten Jin. Baiklah, begini, Kapten Jin, Zhao Yu melanjutkan, saya sedang menangani sebuah kasus. Siapa yang tahu bahwa sebelum dia sempat mengatakan sepatah kata pun, pihak lain sudah menutup teleponnya. Sialan, Zhao Yu menatap ponselnya dan mengumpat dengan marah. Ia juga merasa sedikit bersalah. Memang agak tidak pantas baginya menyiksa seorang wanita tua di tengah malam. Namun, dia tidak tahu mengapa, tetapi setiap kali dia menghadapi masalah yang sulit, dia ingin mengobrol dengan orang tua yang telah membawanya ke industri tersebut. Mungkin karena Kapten Jin telah memberinya petunjuk penting saat dia memecahkan kasus iblis. Dia selalu merasa bahwa meskipun lelaki tua itu tidak terkenal di dunia investigasi kriminal, pengalamannya tak tergantikan. Jadi, dia kerasukan malam ini. Dia benar-benar menelepon orang tua itu di tengah malam, dan hasilnya sungguh mengejutkannya. Masalah ini adalah, Didi. Tepat saat Zhao Yu menghela napas, ponselnya berdering lagi. Ternyata kakeknya yang menelepon balik. Halo? Zhao Yu mengangkat telepon dan segera meminta maaf. Maaf, Jin, aku. Baru saja, bibimu tidak sengaja menjatuhkan telepon. Jin tampaknya sudah banyak sadar. Apakah kamu benar-benar Zhao Yu? Kasus apa yang baru saja kamu katakan kamu temui? Saya baru saja memecahkan kasus pembunuhan berantai, tetapi pembunuhnya sudah mati. Saya menduga ada hal lain dalam kasus ini, kata Zhao Yu langsung ke intinya. Tetapi, setelah setengah hari penyelidikan, saya tidak menemukan apapun. Jadi,
Saya ingin mendengar pendapat Anda, apakah kita harus melanjutkan penyelidikan? Atau haruskah kita menutup kasus ini? Oh, begitu. Jin memikirkannya sejenak, lalu berkata kepada Zhao Yu dengan serius, kau mencari orang yang salah. Aku tidak bisa mengambil keputusan untukmu, detektif hebat. Kalau mau tutup kasusnya, tutup saja. Kalau mau lanjut investigasinya, lanjut investigasinya. Aku sudah pensiun, dan besok aku masih harus urus cucuku. Aku hampir gila karena bocah kecil itu. Baiklah, Zhao Yu cemberut dan menasihati, Jin, kamu bilang cucumu itu anak nakal, jadi dari segi genetik, bukankah kamu seorang tuan kelinci? Kau, Kapten Jin tertegun, lalu ia memarahi, dasar bocah kecil, mulut anjing tak bisa mengeluarkan gading. Kau datang tengah malam cuma mau main-main denganku, kan? Saya bilang, kasusmu ya kasusmu. Kamu harus percaya pada intuisimu. Saya tidak bisa membantumu, dan saya tidak bisa membantumu, jadi silakan saja lakukan apa yang menurutmu benar. Ngomong-ngomong, kamu boleh meneleponku nanti, tapi jangan meneleponku tengah malam lagi. Aku sedang mengalami gangguan saraf sekarang, dan aku tidak akan bisa tidur lagi setelah bangun. Ini seperti perang sialan. Kapten Jin mengeluh beberapa kali lagi sebelum menutup telepon lagi. Baiklah, orang tua, umpat Zhao Yu dalam hati. Kalau kau memanggilku bocah nakal, bukankah aku juga akan menjadi cucumu? Kau benar-benar berpikir kau adalah tuan kelinci, iya. Namun, meskipun dia memarahinya, Zhao Yu merasakan kehangatan yang aneh di hatinya. Dia segera teringat apa yang baru saja dikatakan Tuan Jin. Kasusmu adalah kasusmu. Kau harus percaya pada intuisimu. Apapun kata orang lain, itu tidak ada gunanya. Itu benar. Zhao Yu menggaruk kepalanya dan merenung. Hanya butuh beberapa detik baginya untuk memahami arti kalimat ini. Bukankah depresi di hatinya karena ini? Sejak berbicara dengan Cui Lizu, Zhao Yu terus memikirkan suatu masalah. Dia bersikeras bahwa ada sesuatu yang mencurigakan dalam kasus Raja Hantu. Apakah ini hanya masalah harga diri? Atau mungkin, dia terlalu sering menangani kasus-kasus aneh di masa lalu dan selalu menghadapi berbagai macam lika-liku, sehingga dia mengembangkan kebiasaan curiga. Apapun kasus yang dia tangani, dia tidak menganggapnya sesederhana itu. Namun, jika kedua faktor ini tidak dipertimbangkan, apakah benar-benar tidak ada masalah dengan kasus Raja Hantu? Jawabannya, tentu saja, iya. Zhao Yu telah memikirkannya lebih dari sekali. Jika Qi Hao benar-benar pembunuh dalam kasus Raja Hantu, dan dia benar-benar membunuh untuk mencari keadilan bagi Mirou, lalu mengapa dia tidak meninggalkan bukti apapun di tempat kejadian bunuh dirinya? Misalnya, surat wasiat, video, atau rekaman suara. Karena mereka ingin mencari keadilan bagi Mirou, setidaknya mereka harus menjelaskan ketidakadilan yang dialami Mirou. Juga, apa hubungan Qi Hao dengan catatan Raja Hantu? Mengapa dia menyamarkan orang mati sebagai hantu jahat? Jika dia tidak menjelaskan hal-hal ini dengan jelas, bukankah sangat disayangkan jika Qi Hao bunuh diri begitu saja? Namun, tidak ada bukti seperti itu yang ditemukan di tempat kejadian kematian Qi Hao. Bukankah itu kecurigaan terbesar? Jika dia menganalisis lebih lanjut, gambar-gambar di dinding, rencana pembunuhan, dan catatan Raja Hantu, di atas meja tampaknya sengaja diatur oleh seseorang untuk menjebak Qi Hao. Mungkinkah itu? Zhao Yu memikirkannya dengan serius selama beberapa menit, lalu mengambil keputusan. Ia berkata pada dirinya sendiri, jangan bilang, mungkin. Kalau aku ingin tahu kebenarannya, aku perlu melakukan sesuatu yang lebih praktis. Zhao Yu tidak peduli bahwa hari sudah larut malam. Ia mengenakan pakaiannya dan keluar dari ruangan, bersiap kembali ke kantor polisi untuk melanjutkan penyelidikan kasus Raja Hantu. Saat dia keluar dari ruangan, dia menemukan situasi baru. Astaga, ia segera mengalihkan perhatiannya ke antarmuka sistem dalam benaknya dan melihat bahwa area heksagram di tengah antarmuka telah kembali ke warna aslinya. Ia bisa membuka heksagram lain. Wah, Zhao Yu kemudian menyadari bahwa setelah tengah malam berlalu, area heksagram sistem akan mencair, dan ia dapat membuka heksagram baru lagi. Melihat antarmuka heksagram yang familiar, kegembiraan Zhao Yu terlihat jelas.
Waktunya tepat sekali. Jika dia membuka heksagram sekarang juga, niscaya akan sangat membantu arah penyelidikan selanjutnya. Mungkin, begitu heksagram itu dibuka, dia akan langsung tahu apakah penyelidikan kasus Raja Hantu itu perlu dilanjutkan, yang tentu saja akan menghemat banyak masalah. Namun, tepat ketika Zhao Yu hendak membuka heksagram, dia tiba-tiba berhenti. Karena, dalam sekejap, dia tiba-tiba teringat sesuatu yang membuatnya tidak ingin membuka heksagram lagi. Sebelumnya, dia selalu bertanya-tanya, jika dia berhasil mendapatkan heksagram di awal kasus Raja Hantu, apakah hasil akhirnya akan tetap seperti ini? Akankah dia mampu mengakhiri kasus tersebut dan menemukan kebenaran sebelum Qi Hao bunuh diri? Jadi, suasana hati Zhao Yu tiba-tiba menjadi rumit. Sifat keras kepala dan kegigihannya yang alami membuatnya harus bersaing dengan sistem untuk pertama kalinya. Dia berpikir, kalau aku tidak membuka heksagram itu, apa tidak ada cara untuk mengetahui kebenarannya? Jika saya mengandalkan sistem untuk segalanya, detektif macam apa saya? Karena memang begitulah. Zhao Yu mengambil keputusan dan segera keluar dari antar muka sistem. Dia benar-benar tidak mendapatkan heksagram apapun. Mari kita tonton saja. Dia diam-diam memutuskan bahwa dia harus mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menyelidiki kasus Raja Hantu secara menyeluruh. Bab 1878, Rumah Sakit Desa. Pukul 16 pagi, langit baru saja cerah, dan kota Andu diselimuti kabut tebal. Wu Xiumin, yang baru saja tiba di kantor polisi Andu, basah kuyup karena kabut, seolah-olah baru saja kehujanan. Wu Xiumin harus menghadiri rapat koordinasi penting di kantor Provinsi Sichuan Barat pagi ini, jadi dia datang ke kantor pagi-pagi sekali untuk segera menyelesaikan laporan. Saat dia mendorong pintu, dia terkejut dengan situasi tak terduga di kantor. Wow, mata Wu Xiumin terbelalak lebar, ia menggenggam erat dokumen-dokumen itu. Ia bertanya kepada Zhao Yu, yang berada di tengah kantor, ketua tim. Apa yang sedang kau lakukan? Kantornya berantakan, dan lantainya dipenuhi kertas-kertas putih bertuliskan kata-kata. Zhao Yu duduk di tengah-tengah kertas-kertas itu, seolah-olah sedang bermeditasi. Mendengar seruan Wu Xiumin, Zhao Yu membuka matanya sedikit dan berkata dengan tenang, "Kaku, kamu datang terlalu pagi." Ketua tim, apa yang kau lakukan? Wu Xiumin masih menatap pemandangan aneh di depannya dengan kaget. Kupikir ada pencuri di sini. Dia mendongak dan melihat bahwa 6 papan tulis yang digunakan untuk mempelajari kasus itu semuanya penuh dengan gambar, tetapi papan tulis itu diletakkan berantakan, dan salah satunya bahkan tergeletak di lantai. Tidak banyak, kata Zhao Yu dengan tenang. Aku hanya mempelajari kasusnya lagi. Ada apa? Wu Xiumin menghampiri Zhao Yu dan bertanya, apa kau masih berpikir kasus Raja Hantu tidak bisa ditutup? Tapi, bukankah kau sudah memikirkannya matang-matang saat kita menelepon kemarin? Kasus ini, Zhao Yu menggigit bibirnya, lalu berkata secara misterius, belum bisa ditutup. Oh, Wu Xiumin memahami kemampuan Zhao Yu, jadi ketika mendengar Zhao Yu mengatakan ini, ia tiba-tiba menyadari pentingnya masalah ini. Ia segera berjongkok dan bertanya kepada Zhao Yu dengan serius, jadi, kau menemukan petunjuk baru. Apa kita harus memulai babak baru penyelidikan? Zhao Yu ragu sejenak, lalu menggaruk kepalanya karena malu dan berkata, belum. Tapi, seharusnya segera. Lihat, Zhao Yu menunjuk ke kantor yang berantakan. Kemarin, saya mulai mempelajari kasus ini lagi, dimulai dari kejadian Miro melompat dari gedung. Saya merasa masih banyak hal yang mencurigakan dalam kasus ini. Kita tidak bisa menutupnya begitu saja. Apalagi yang perlu diragukan? Wu Xiumin berpura-pura mendengarkan dengan saksama. Tidak ada saksi mata atas bunuh diri Miro. Sejak ia menghilang dari kamera pengawas gedung Tianding hingga percobaan bunuh dirinya, ada lebih dari 40 menit. Apapun bisa terjadi dalam 40 menit ini. Dan, Qi Hao terpaksa pensiun dari Angkatan Darat karena terkena stroke, kata Zhao Yu. Saya sudah memeriksanya, dan itu penyakit terminal yang tidak bisa disembuhkan. Dia sama sekali tidak bisa melakukan pekerjaan fisik yang berat. Dan, tidak ada bukti rekaman yang ditemukan di tempat kejadian kematian Qi Hao. Selain sidik jari Qi Hao,
tidak ada orang lain yang ditemukan di sepeda roda 3 listriknya. Ini sama sekali tidak masuk akal. Jadi, saya pikir kita perlu melanjutkan penyelidikan. Ketua tim. Untuk pertama kalinya, Wu Xiumin mengulurkan tangan dan menepuk bahu Zhao Yu, lalu berkata dengan ekspresi serius, "Kau sudah bekerja terlalu keras. Kau benar-benar perlu istirahat yang cukup. Jika ini terus berlanjut, bahkan manusia besi akan runtuh." "Aku baik-baik saja," Zhao Yu menggelengkan kepalanya. "Aku bisa menangani kasus yang lebih sulit dari ini." "Tidak, kondisimu agak buruk." Wu Xiumin tak dapat menahan diri untuk berkata, "Aku khawatir penyakit yang kau derita saat masih Valkyrie kambuh." "Telingamu, apakah kau mengalami tinnitus akhir-akhir ini?" Saat berbicara, Wu Xiumin mengulurkan tangan dan menyeka wajah Zhao Yu, hanya untuk melihat bahwa wajahnya dipenuhi keringat. "Ketua tim," kata Wu Xiumin, "ada kamera pengawas di tangga menuju lantai atas gedung Tianding. Kami telah mengonfirmasi semua rekamannya. Hari itu, hanya Mirou yang menggendong anak itu dari sana ke atap, dan hanya ibu dan anak laki-lakinya yang ada di atap. Lagi pula, bunuh diri dengan melompat dari gedung itu tidak mudah. Alasan Mirou bertahan di atap selama lebih dari 40 menit mungkin karena ia sedang berjuang melawan tekanan batin. Lagi pula, ia sedang menggendong seorang anak yang bahkan belum genap sebulan. Dan, Mirou melompat dari gedung itu bukan tanpa saksi," kata Wu Xiumin. "Bukankah Zhang Ling sudah melaporkannya kepadamu?" Seseorang melihat Mirou melompat dari gedung lain. Dia sangat yakin tidak ada orang lain selain Mirou. "Dan, ini informasi investigasi yang kudapat tadi malam. Karena sudah terlambat, aku tidak sempat memberitahumu." Mirou membuka dokumen itu dan memberitahu Zhao Yu, anak buah Kapten Zhang menemukan tempat Mirou melahirkan. Itu adalah rumah sakit swasta di pedesaan. "Menurut ingatan dokter," kata Wu Xiumin dengan ekspresi serius, "anak Mirou memiliki bibir dan rahang sumbing." "Ah!" Zhao Yu terkejut. "Bibir dan rahang sumbing, tidak bisa disembuhkan." "Ya, bisa disembuhkan, tapi," kata Wu Xiumin, "kamu harus mempertimbangkan perasaan Mirou saat itu. Anak itu bukan anak Shen Wenbin, dan dia telah kehilangan satu-satunya kesempatan untuk kembali. Anak itu mungkin milik orang tua, karena kondomnya rusak. Selain bibir dan rahang anak itu yang retak, bagaimana mungkin seorang wanita tak berdaya tidak roboh? Oleh karena itu, faktor-faktor gabungan inilah yang menjadi akar penyebab keputusan akhir Mirou untuk melompat dari gedung." "Begitu. Tapi," mata Zhao Yu terbelalak saat ia bertanya, "apakah kau baru saja mengatakan rumah sakit desa? Apa kau melihat Qi Hao?" "Tidak, catatan pengawasan rumah sakit sudah hilang. Tapi menurut ingatan para dokter dan perawat, Mirou sendirian sejak awal." Jawab Wu Xiumin, "Mirou bersembunyi di sana, mungkin untuk menghindari Taoyan. Lagi pula, Mirou bekerja untuk Taoyan. Taoyan pasti tidak akan membiarkannya melahirkan anak itu dengan mudah." Lalu, Zhao Yu berpikir keras, bagaimana dengan Qi Hao? Jika Mirou melahirkan anak itu sendirian, apa peran Qi Hao? Mungkinkah mereka berdua tidak memiliki hubungan apapun? "Tidak harus," kata Wu Xiumin dengan sungguh-sungguh. "Ketua tim, mungkin juga karena Qi Hao, Mirou memilih melahirkan di rumah sakit desa. Coba pikirkan, jika Qi Hao selalu bersama Mirou selama ini, bagaimana mungkin dia bisa melihat Mirou melompat dari gedung?" "Oh," Zhao Yu akhirnya mengerti. "Maksudmu Mirou memang punya hubungan dekat dengan Qi Hao, tapi itu cinta sepihak Qi Hao sejak awal. Setelah Mirou hamil, dia diam-diam meninggalkan Qi Hao dan bersembunyi di rumah sakit untuk melahirkan sampai dia melompat dari gedung. Itulah sebabnya," kata Wu Xiumin, "kebencian Qi Hao begitu besar." Setelah Wu Xiumin selesai berbicara, Zhao Yu akhirnya tenang. Kesimpulan di depannya jelas lebih realistis. Mungkin, hubungan Mirou dan Qi Hao tidak serumit itu. Dan, Wu Xiumin melanjutkan, "Kami sudah melakukan penelitian mendalam tentang stroke Qi Hao. Ada banyak jenis penyakit. Kami telah memeriksa rekam medis Qi Hao, dan kondisinya pada dasarnya terkendali. Jika ia pulih dengan baik, ia tidak akan mengalami gangguan sama sekali dari pekerjaan fisik yang berat."
Kita bisa memverifikasi ini dari obat-obatan yang sering dia minum. Oh, ekspresi Zhao Yu menjadi lebih rumit. Petik 2. Juga, poin-poin mencurigakan lainnya yang Anda sebutkan semuanya dapat dijelaskan secara masuk akal, tetapi ada satu hal yang saya setujui dengan Anda. Wu Xiumin berkata dengan sungguh-sungguh. Dari sudut pandang profesional, Qi Hao tidak meninggalkan bukti yang jelas di tempat kejadian. Ini memang tidak terduga. Bab 1879, apakah kamu pikir kamu sudah mati? Pukul 7.30 pagi, kabut berangsur-angsur menghilang, tetapi di kantor tim investigasi khusus, ketika anggota tim tiba satu demi satu, semua orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam kabut baru. Apa-apaan ini? Melihat kekacauan di rumah, Cui Lizu bertanya, ada apa? Apa bos bertengkar lagi dengan seseorang? Tidak, tentu saja tidak. Ran Tao berjongkok untuk memeriksa kertas-kertas itu. Ini tulisan tangan bos. Kurasa bos mungkin menemukan beberapa petunjuk tentang kasus Raja Hantu. Tidak mungkin. Zeng kecemberut. Bukankah bos sudah memikirkannya tadi malam? Kenapa kamu menghabiskan sepanjang malam mempelajarinya? Intinya adalah, Cui Lizu melihat sekeliling. Di mana tuan tua itu? Setelah Cui Lizu selesai berbicara, mereka bertiga mengeluarkan ponsel mereka dan berpura-pura menelepon. Baiklah, berhenti menebak-nebak. Saat itu, suara Wu Xiumin terdengar dari balik komputer, ketua tim baik-baik saja. Dia sudah tidur. Jangan panggil dia. Ah, kaku. Cui Lizu memiringkan kepalanya dan melihat Wu Xiumin sedang mengetik di komputer. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanyanya. Ada rapat penting hari ini, kata Wu Xiumin. Ia sudah selesai mengetik dokumen, jadi ia langsung berdiri dan menjelaskan kepada semua orang, saya harus mengajukan perpanjangan masa jabatan ketua tim. Kasus Raja Hantu belum selesai. Ayo, Cui Lizu menundukkan tubuhnya, merasa sedikit bingung. Bos sudah tidur. Yah, Ran Tao menggaruk kepalanya dan bertanya, kasus Raja Hantu telah ditunda. Sis Wu, jangan konyol. Apakah kamu dan ketua tim menemukan petunjuk baru? Tidak. Wu Xiumin berjalan ke printer, menunggu dokumen dicetak, sambil berkata kepada Ran Tao, kami hanya berpikir masih ada beberapa hal mencurigakan yang perlu diselidiki. Lagi pula, kita mewakili tim investigasi kriminal tingkat tinggi di negara ini, dan kita tidak boleh gegabah. Jika kasus Raja Hantu ini benar-benar bermasalah, dan kita menutup kasusnya dengan tergesa-gesa, konsekuensinya akan jauh lebih serius daripada badan investigasi kriminal pada umumnya. Titik yang mencurigakan. Apa kecurigaannya? Tanya Zengke. Menurut analisis psikologis yang biasa, jika pembunuh yang merencanakan dan melaksanakan kasus Raja Hantu adalah Qi Hao, maka dia pasti punya keinginan kuat untuk pamer, dan seharusnya meninggalkan kita beberapa informasi untuk mendukung pernyataannya, tapi, kata Wu Xiumin, kami tidak menemukan informasi serupa, yang merupakan titik kecurigaan terbesar dari kasus ini. Tentu saja saya mengerti, kata Cui Lizu sambil mengangguk. Kita sudah membahas ini berkali-kali. Saya hanya ingin bertanya, karena penutupan kasus ini harus ditunda, dan masih ada keraguan, apa yang perlu kita lakukan? Bagaimana kita harus menyelidikinya? Apakah bos memberi kita perintah? Ada. Wu Xiumin mengangguk dan berkata, ketua tim menyuruhku untuk beristirahat dengan baik di siang hari. Malam harinya, dia akan membawamu untuk menyelidiki kembali TKP. Apa? Malam hari? Ran Tao menyeka keringatnya dan tampak khawatir. Tidak bisakah kita melakukannya di siang hari? Zengke, kamu harus siap. Wu Xiumin memilah-milah dokumen yang sudah diketiknya, lalu berkata kepada Zengke, ketua tim ingin kamu berperan sebagai orang mati malam ini, dan dia akan berperan sebagai pembunuh. Dia ingin mereproduksi seluruh proses pembunuhan dan pengaturan kasus Raja Hantu oleh si pembunuh untuk menemukan titik terobosan. Aku mati. Kenapa? Tanya Zengke. Petik 2. Oh, Cui Lizu mengangguk dan menepuk Zengke. Apakah kamu perlu bertanya? Berat badanmu hampir sama dengan yang meninggal. Petik 2. Bos, ini gila. Ran Tao menyeka keringatnya lagi. Ketua tim juga berkata, Wu Xiumin mengambil dokumen-dokumen itu, menghampiri mereka bertiga, dan berkata,
dia meminta kalian untuk menyiapkan properti dan mencoba merekonstruksi TKP kasus Raja Hantu semaksimal mungkin. Dia juga berharap malam ini, dia bisa mensimulasikan keempat TKP pertama. Jadi, sebaiknya kalian bersiap sesegera mungkin. Tidak mungkin. Mereka bertiga menggaruk kepala mereka. Wu Xiumin, melihat Wu Xiumin hendak pergi, Zheng Ke segera menghentikannya dan berkata, tidak bisakah aku menjadi orang mati? Kurasa tinggi dan berat badanku mirip dengan Qi Hao, jadi akulah yang lebih cocok untuk memainkan peran si pembunuh. Ketua tim sangat kuat, dia tidak cocok untuk memainkan peran pembunuh. Kamu bisa memberitahu ketua tim sendiri. Wu Xiumin menepis lengan Zheng Ke dan berjalan menuju pintu lagi. Petik 2. Hehehe, Cui Lizu tertawa jahat. Zheng Ke, kau tak perlu menolakku. Aku tak sabar melihatmu menjadi hantu jahat. Hahaha. Kurasa, Ran Tao menambahkan, meskipun Xiao Cui seorang wanita, dia juga bisa dianggap sebagai pembunuhnya. Lagi pula, Qi Hao sedang sakit parah, jadi kekuatannya tidak terlalu besar. Dia seharusnya mirip dengan Xiao Cui. Saudara Tao, apa yang kau katakan? Zheng Ke tidak yakin. Mengapa dia yang menjadi pembunuhnya? Bukankah ada seorang wanita di antara para korban? Mengapa kau tidak menjadikan Cui sebagai tamu? Bang, tepat saat mereka sedang berbicara, pintu kantor tiba-tiba dibanting terbuka, dan Wu Xiumin, yang baru saja berjalan ke pintu, hampir tertabrak. Wu Xiumin sangat terkejut sehingga dia melonggarkan cengkeramannya, dan semua dokumen yang baru saja dia ketik jatuh ke tanah. Semua orang menoleh dan melihat bahwa orang yang menyerbu masuk seperti orang gila itu tidak lain adalah ketua tim mereka, Zhao Yu. Pakaian Zhao Yu tidak terawat, matanya gelap, dan janggutnya tidak terawat. Ditambah dengan auranya yang mengancam, dia tampak seperti orang buas yang turun gunung untuk berburu mangsa. Tidak mungkin, bos. Ada apa denganmu? Tanya Cui Lizu. Kamu tidak tidur semalaman, bagaimana kamu bisa jadi seperti ini? Ya, Ran Tao mengangkat alisnya dan bertanya, apakah bos sedang berlatih menggambar hantu? Wu Xiumin, Zhao Yu mengabaikan semua orang, tetapi meraih Wu Xiumin dan bertanya dengan keras, pagi ini, kau memberitahuku, apa yang terjadi di SMA 17? Apa? Wu Xiumin tertegun. Merasakan nyeri di lengannya akibat cengkeraman Zhao Yu, ia segera melepaskan diri dan bertanya, apa yang kau bicarakan? Sekolah menengah ke-17. Cui Lizu terkejut. Bagaimana dengan sekolah menengah ke-17? Petik 2. Oh, Zheng Ke tiba-tiba teringat. Bukankah SMA 17 Akademi Lanyang? Itu TKP kasus Raja Hantu ketiga. Kamu baik-baik saja? Tanya Wu Xiumin tanpa daya. SMA nomor 17 diliburkan. Ada apa? Kenapa? Kenapa kelas diliburkan? Zhao Yu bertanya lagi. Matanya terbelalak lebar, seolah ingin melahap seseorang. Kasus Raja Hantu, apalagi yang bisa terjadi? Wu Xiumin menjelaskan, coba pikirkan. Dengan kasus sebesar ini yang terjadi di sekolah, siapa yang tahan? Bahkan orang tua pun tidak akan melakukannya. Oh, Zhao Yu berpikir sejenak, lalu bertanya, lalu, bagaimana situasi di sekolah sekarang? Kapan kelas akan dimulai kembali? Ya, itu yang kukatakan, kata Wu Xiumin. Pimpinan sekolah sudah menemui pemerintah kota dan meminta kami untuk mencari tahu kebenarannya sesegera mungkin dan memberikan penjelasan. Mereka juga meminta kami untuk membuat pengumuman publik guna menenangkan para siswa dan melanjutkan kegiatan belajar mengajar sesegera mungkin. Kata Cui Lizu. Kamu pemalu sekali. Kamu bukan mahasiswa. Apakah kelas perlu diliburkan? Ketua tim, Zheng Ke merasa ada yang tidak beres, jadi dia buru-buru bertanya pada Zhao Yu, menurutmu, apakah ada yang salah dengan ini? Dia tergagap dan berkata, apakah aku, tidak harus bertindak sebagai hantu mati lagi? Petik 2. Bab 1880, Bab 1879 Legenda Sial. Bos, apa yang kau pikirkan? Cui Lizu melompat-lompat. Apa kau harus berpura-pura seperti Zhang San gila dan Su Qier gila? SMA 17 itu sekolah. Apa salahnya sekolah? Tidak. Zhao Yu tersadar kembali.
Zhang Sanfeng dan Su Qier. Apa kalian bilang aku bertingkah gila? Aku. Lalu, Zhao Yu menoleh ke layar lebar di kantor, lalu bertanya kepada Wu Xiumin, "Kaku, cepatlah. Kamu sibuk dengan media publik akhir-akhir ini. Cepat ceritakan, bagaimana perkembangan kasus Raja Hantu di depan umum." Wu Xiumin bingung, tetapi dia masih dengan sabar menjawab pertanyaan Zhao Yu. "Saya sudah melaporkannya kepada Anda. Lagi pula, ada banyak postingan terakhir kali, dan ditambah dengan latar belakang sejarah khusus kasus Raja Hantu di Sichuan Barat, reaksi publik terhadap kasus Raja Hantu sangat kuat, dan itu sudah menimbulkan sensasi. Sekarang, meskipun kita sudah mencapai kesepakatan dengan media, mereka adalah media resmi dan arus utama. Kita tidak bisa menghentikan media lain untuk melaporkan dan berspekulasi tentang kasus Raja Hantu. Saya harus mengatakan bahwa situasi saat ini sangat rumit, dan ada banyak tekanan dari semua pihak. Bahkan divisi kriminal kami sudah melakukan penilaian. Sejujurnya, jika bukan karena reputasi ketua tim kita, dan jika bukan karena mediasi kepala divisi Jiao, kata Wu Xiumin terus terang, sejak kematian Qi Hao ditemukan, kita seharusnya sudah mulai menutup kasus ini. Memang, bisik Zheng Ke. Kasus ini tidak seperti kasus-kasus lama yang belum terpecahkan yang pernah kita pecahkan. Jika kita tidak bisa memberikan penjelasan kepada publik, aku khawatir masalahnya akan semakin parah. Seperti kata pepatah, air liur bisa menenggelamkan orang. Awalnya, kasus ini bukan masalah besar, tetapi setelah saluran-saluran negatif itu menggosipkannya dan membesar-besarkannya, hal itu akan menyebabkan kepanikan yang lebih besar lagi. Cui Lizu memelototi Zheng Ke. Jika analisismu masuk akal, kenapa kau tidak bekerja di Departemen Media Publik? Aku, Zheng Ke menutupi wajahnya. Aku hanya menyatakan fakta. Petik 2. Baiklah, bukan itu yang kumaksud, kata Zhao Yu kepada Wu Xiumin. Yang ingin kutanyakan adalah, setelah kasus Raja Hantu, apa yang terjadi dengan unit-unit yang terkait dengan TKP? Oh, Wu Xiumin tercengang, begitu pula yang lainnya. Unit terkait, apakah ada hubungannya dengan TKP? Tanya Wu Xiumin. Ya, kata Zhao Yu. Contohnya, di kuil Kaisar Guan. Bukankah tempat itu sedang dihancurkan? Sekarang setelah kasus Raja Hantu yang mengerikan terjadi di kuil Kaisar Guan, apakah penduduk di sana semakin bersemangat untuk menghancurkannya? Siapa yang mau tinggal di lingkungan berhantu? Oh, Wu Xiumin mengerutkan kening. Aku tidak tahu. Cui, kata Zhao Yu sambil menjentikkan jarinya ke arah Cui Lisu. Cepat hubungi Kapten Zhang Ling dan minta dia mengirim seseorang ke kuil Guandi untuk mendapatkan informasi. Oh, Cui Lisu segera mengikuti perintah itu dan pergi. Wow, Ran Tao merentangkan tangannya dan berkata kepada Zhao Yu, "Bos, kau terlalu banyak berpikir. Apakah kau pikir ada orang yang ingin mempercepat proses pembongkaran, sehingga mereka menciptakan kasus Raja Hantu?" Tidak, jawab Zhao Yu tegas, lalu bertanya pada Wu Xiumin, bagaimana dengan kota hantu? Setelah kasus Raja Hantu, bagaimana situasi di kota hantu sekarang? Kota hantu masih tutup, jawab Wu Xiumin. Kota hantu juga sudah melapor ke polisi. Libur panjang sudah dekat, dan mereka berharap bisa segera buka kembali. Masih buka, Ran Tao cemberut dan mendesah. Orang-orang sudah mati, dan kau masih berbisnis. Sekarang, ini benar-benar kota hantu. Kita lihat saja berapa banyak orang yang berani mengunjunginya di masa depan. Kami tidak bisa memastikannya. Zheng Ke mengajukan keberatan. Semua orang penasaran. Mungkin, kasus Raja Hantu akan membuat kota hantu terkenal. Zheng Ke, Zhao Yu tiba-tiba berteriak pada Zheng Ke, pergi dan selidiki detail kota hantu. Aku butuh laporan keuangan mereka beberapa tahun terakhir, serta aset, operasi, dan saham mereka. Juga, cari profesional untuk mengevaluasi mereka dan lihat seperti apa dampak kasus Raja Hantu terhadap mereka. Oh, baiklah, baiklah. Meskipun masih ragu, Zheng Ke tidak berani melawan, jadi dia segera pergi ke mejanya untuk menelepon. Wu Xiumin, ayo kita lanjutkan, Zhao Yu bertanya lagi pada Wu Xiumin, bagaimana dengan SMA 17?
Apa dampak kasus Raja Hantu di Akademi Lanyang terhadap SMA 17? Petik 2. Kelas masih diliburkan, tapi pemberhentian tidak wajib, karena bagaimanapun juga, Akademi Lanyang dan gedung pengajaran tidak menyatu. Hanya karena para siswa dan orang tua mereka terpaksa mengikuti kelas. Adapun dampaknya, Wu Xiumin berpikir sejenak, lalu berkata, berdasarkan latar belakang sejarah khusus kasus Raja Hantu pada masyarakat Sichuan Barat, saya pikir sekolah ini akan memiliki dampak yang besar. SMA nomor 17 memang bukan sekolah unggulan sejak awal. Jika mereka ingin memanfaatkan distrik yang telah direnovasi untuk menarik siswa, pendaftaran mereka di masa mendatang pasti akan terpengaruh. Zhao Yu melambaikan tangan pada Ran Tao, yang langsung mengerti dan mengangguk. Baiklah, serahkan 17 poin tinggi kepadaku. Aku pasti akan menyelidikinya secara menyeluruh untukmu. Setelah itu, Ran Taoran pergi ke mejanya untuk menelepon. Kali ini, Wu Xiumin tidak menunggu Zhao Yu bertanya, tetapi berkata, di antara 5 kasus, rumah teh cuantai tidak diragukan lagi yang paling berpengaruh. Oh, mata Zhao Yu berbinar, dan dia mendengarkan dengan saksama. Pengaruh terbesarnya bukanlah kedai teh cuantai itu sendiri, melainkan komunitas di tepi kiri Sungai Sena, tempat kedai teh cuantai berada. Wu Xiumin melaporkan, komunitas tepi kiri Sungai Sena sedang dibangun, dan propertinya diperkirakan akan diserah terimakan tahun depan. Sekarang adalah waktu terbaik untuk penjualan, dan pra-penjualan sudah mencapai 40%. Namun, setelah kasus Raja Hantu terungkap, cek. Oh, Zhao Yu berkata, bukan hanya harga rumah yang akan turun, kan? Tentu saja tidak, kata Wu Xiumin. Kudengar setelah kasus Raja Hantu, semua pemilik yang telah membayar rumah itu meminta pengembalian uang. Pengembang akan menderita kerugian besar kali ini. Meskipun sudah 66 tahun berlalu sejak kasus Tao Yulan, kasus ini telah menjadi legenda yang mengakar dalam kehidupan masyarakat Sichuan Barat. Tak seorang pun ingin menyentuhnya. Ketua tim, Wu Xiumin mengangkat kepalanya dan berkata, aku akan pergi dan menyelidiki tepi kiri Sungai Sena. Sekarang, aku agak mengerti maksudmu. Dia menatap Zhao Yu dengan tatapan mengiyakan. Aku tidak tahu apakah kau mendengarnya. Bahkan komunitas tempat rumah Qi Hao berada juga merupakan bagian dari rencana pembongkaran pemerintah. Oh, Zhao Yu terkejut, karena ini pertama kalinya dia mendengarnya. Itu disebut makam pohon Willow, Wu Xiumin menjelaskan. Konon, seperti kuil Kaisar Guan, makam ini telah dihancurkan berkali-kali, tetapi tidak pernah berhasil. Jadi, kali ini, kasus Raja Hantu mungkin bisa menjadi titik balik pembongkaran. Yah, aku tidak bisa memastikan apakah ini ada hubungannya dengan pembongkaran itu, kata Zhao Yu. Tapi intuisiku mengatakan bahwa kelima lokasi pembunuhan ini mungkin kunci kasus Raja Hantu. Coba pikirkan, kenapa si pembunuh begitu ngotot merilis foto-foto kasus Raja Hantu? Dia bahkan menambahkan deskripsi yang provokatif di foto itu. Lalu, mengapa si pembunuh tidak meninggalkan bukti apapun? Kurasa, Zhao Yu mengepalkan tinjunya, si pembunuh melakukan ini untuk memperluas pengaruh kasus Raja Hantu. Kita tidak hanya harus memberitahu orang-orang bahwa kasus Raja Hantu yang mengerikan itu benar-benar terjadi, tetapi kita juga harus membuatnya sangat misterius. Dia menggunakan ini untuk mencapai tujuannya yang tak terkatakan. Petik 2.